Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Kordia Dara Ayu Kasturi dengan NIM 2203020146. Saya dari semester 6 kelas D. Di sini saya akan menyimpulkan materi perkuliahan pertemuan ke-12 dengan judul Konflik Sosial dan Ekonomi dalam Bisnis. Baik, materi pertama yaitu memahami konflik sosial dalam bisnis. Konflik sosial dalam bisnis terjadi akibat ketegangan antar individu atau kelompok yang dapat muncul dalam bentuk diskriminasi, pemogokan buruh atau benturan budaya kerja. Tingginya kasus diskriminasi menunjukkan pentingnya perhatian terhadap keadilan dalam komunikasi dalam organisasi. Baik, yang berikutnya memahami konflik ekonomi dalam bisnis. Di sini saya akan memberikan contoh yaitu tentang sengketa alokasi sumber daya. Pada tahun 2021 terjadi konflik internal di perusahaan rintisan WeWork terkait pembagian anggaran dan keputusan investasi. Pendiri sekaligus CEO saat itu dikritik karena penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dan pembelian aset tidak produktif. Hal ini memicu ketegangan antara manajemen dan investor. Baik, yang berikutnya penyebab utama konflik sosial. Konflik sosial di tempat kerja umumnya disebabkan oleh ketidakadilan dalam promosi dan pembagian gaji, di mana karyawan merasa tidak dihargai atau diperlakukan tidak setara. Selain itu, kurangnya representasi dari berbagai latar belakang dalam posisi kepemimpinan menciptakan jarak antara manajemen dan karyawan. Peningkatan laporan pelecehan juga memperparah situasi karena menandakan lingkungan kerja yang tidak aman dan kurang responsif terhadap perlindungan karyawan. Yang berikutnya penyebab utama konflik ekonomi. Yang pertama, gangguan rantai pasok global. Hal ini menimbulkan konflik antara perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan bahkan antara divisi internal yang saling bergantung. Yang kedua, pengurangan biaya dan PHK. Tindakan ini biasanya memicu protes, penurunan moral, hingga pemogokan dari karyawan yang merasa tidak aman dan tidak dihargai, sehingga menciptakan ketegangan antara manajemen dan tenaga kerja. Yang ketiga, tekanan merger dan akuisisi. Saat dua perusahaan bergabung atau terjadi akuisisi, seringkali muncul ketidakpastian tentang status pekerjaan, budaya kerja baru, dan alokasi tanggung jawab. Baik, yang berikutnya dampak konflik sosial pada organisasi. Konflik sosial dan organisasi dapat berdampak negatif seperti penurunan moral karyawan yang membuat mereka kurang termotivasi dan produktif. Hal ini juga meningkatkan tingkat turnover di mana banyak karyawan memilih untuk keluar. Selain itu, reputasi perusahaan bisa rusak, baik di mata publik yang mengurangi daya tarik perusahaan di pasar kerja. Yang berikutnya dampak konflik ekonomi pada organisasi. Di sini saya akan memberikan contoh tentang penurunan nilai saham. Ketika Disney menghadapi pemogokan panjang dari penulis dan aktor Hollywood pada 2003, bagian dari pemogokan industri film, saham perusahaan mengalami tekanan karena gangguan produksi. Investor kehilangan kepercayaan sementara karena ketidakpastian pendapatan masa depan sehingga nilai saham menurun. Yang berikutnya mengatasi konflik sosial. Untuk mengatasi konflik sosial di tempat kerja, yang pertama organisasi perlu memberikan pelatihan tentang keberagaman dan bias agar karyawan lebih sadar dan mampu berkomunikasi dengan berbagai latar belakang. Yang kedua, selain itu penting memiliki sistem pelaporan yang aman dan transparan agar keluhan bisa ditangani tanpa takut dibalas oleh orang yang kita keluhkan. Yang ketiga, terakhir, kebijakan perusahaan harus inklusif dan adil dengan melibatkan beragam perspektif dalam pengambilan keputusan. Baik, yang berikutnya menghadapi konflik ekonomi. Di sini saya akan memberikan contoh jika ada sebuah pabrik yang menghadapi krisis bahan impor, mereka sudah punya skenario untuk memakai bahan lokal atau perencanaan skenario, tetap memberi bonus adil ke karyawan, kemudian berdiskusi baik-baik dengan pekerja untuk menjaga produksi, dan mulai membeli bahan dari dua negara lain.